Saatnya kita bisa meng-create cahaya ya di studio lighting, juga meng-combine cahaya alami atau artificial light dengan lighting yaitu berupa flash. Ya, flash ini bisa dari flash eksternal atau flash lighting, ya lighting studio. Setiap modifier lighting itu bisa menciptakan karakter dari karakter keras dan karakter soft. Kalau karakter keras itu dari modifier dari standar vektor, kemudian payung, snoot atau beauty disk. Itu kalau cahaya soft itu bisa dari softbox, ada softbox dari yang ukuran yang kecil sampai yang terbesar, ada juga apa namanya okta ya, okta ya, dan lain-lain itu. Jauh dan dekat itu bisa mempengaruhi karakter cahaya. Kalau dekat tuh dia lebih ke spot dan karakternya dia lembut, ya. Kemudian kalau jauh itu dia nyebarnya lebih luas dan tapi dia kebalik dengan yang spot ya, dia lembut tapi ini jadi keras gitu. Selamat sore teman-teman semua yang sudah join di acara sharing portofolio hari ini. Ini salah satu event reguler yang diadain oleh Angin Photo School, di mana alumni-alumni kita yang dulu pernah belajar di Angin Photo School itu sharing tentang portofolio yang sudah pernah mereka buat dan diberikan kepada kita sebagai salah satu syarat, biasanya syarat untuk mendapatkan sertifikat. Cuman sebenarnya bukan hanya sekedar untuk sertifikat, tapi kita melihat progres progres seseorang ketika belajar di Angin Photo School kayak gitu, di Angin Photo School gitu kan. Nah, untuk hari ini narasumber kita, narasumber dan narasumber kita yang sudah berbaik hati meluangkan waktunya untuk sharing untuk kita semua pada hari ini adalah Mbak Nur. Halo Mbak Nur, Mbak Nur udah dijadiin host ya. Oh iya, selamat sore Mbak Mary. Sore Mbak Nur, apa kabar? Alhamdulillah baik, akhirnya bisa ngisi juga Iya, setelah bulan lalu gagal. iya benar. Gimana sekarang kondisi Mbak Nur? Udah sehat, sehat Alhamdulillah Mbak Mary. Udah aktivitas lagi ya Mbak ya? Sudah aktivitas seperti biasa. Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Oke deh Mbak Nur, kalau kayak gitu karena waktu kita sempat tertunda tadi lumayan 10 menit, tapi kalau untuk mendengarkan sharing dari Mbak Nur ini agak rugi sebenarnya 10 menit tertunda ya. Oke Mbak, aku share, gimana? Aku langsung share screen aja. Boleh sambil share screen kita ngobrol-ngobrol dulu. Oh boleh, boleh. Sebelumnya teman-teman yang udah join makasih banyak. Tadi mohon maaf juga karena ada kesalahan teknis karena satu dan lain hal. Ternyata akun kita, akun Angin Photo School itu tabrakan dengan jadwal kelas online juga. Jadi kita dibantu dan disupport sama Mas Andi Sportak dari Masyarakat Fotografi Indonesia untuk room kali ini. Thank you banyak Mas Andi. Mbak Nur, sebelum Mbak Nur sharing Ya, tentang portofolio, mungkin aku mau nanya-nanya dikit kali ya ke Mbak Nur ya. boleh, boleh ya? Mbak Mary. Untuk ini, untuk tentang perjalanan fotografinya Mbak Nur ya. Ya. Mbak Nur awal kenal fotografi itu, maksudnya terjun di dunia fotografi itu tahun berapa Mbak? Boleh sambil buka ini ya? Boleh. Udah dijadiin ini ya, fokus ya. Oke. Intinya sebenarnya itu memang harus nyiapin selain itu deh, selain DKV. Ya. Tapi kalau mau tetap DKV nggak apa-apa. Sorry Mbak, ada suara yang lain. Oke, sorry. Udah ya. Nah, ini. Udah kelihatan ya Mbak Mary ya? Kelihatan. Silakan Pak Nur. Sip.
Ya, jadi sambil kenalan. Sambil kenalan, kita sambil ini dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Ya, ngobrol dulu. Jadi sebenarnya aku juga asalnya dari Bandung ya. Dari lahir di Bandung, SD, SMP sampai SMA di Bandung, kuliah juga di Bandung. Dulu ngambilnya Teknik Informatika Unpad dan pernah bekerja di salah satu dinas di Tangerang ya, Dinas Kominfo. 2011 sampai 2016 ya, sudah resign, sekarang sudah jadi masyarakat biasa. Lalu emang dasarnya aku tuh suka kegiatan Mbak Mary, jadi ketika di rumah urusan kerjaan udah selesai, terus ngapain ya gitu ya, walaupun emang tujuan utama tuh pengen deket sama anak di rumah gitu, tapi tetap rasanya pengen terus berkarya gitu ya, apa gitu. Jadi saya iseng-iseng aja pada saat itu tuh di tahun 2016, sekitar 4 bulan setelah resign, saya coba-coba buka all shop sampai dengan sekarang sih gitu. Cuma saya menyadari banget kebutuhan fotografi untuk all shop itu penting gitu Mbak Mary ya. Kita jualan online tanpa sebuah foto gitu. Di situ aku cuman belum kebuka gitu ya, belum kebuka harus kemana belajar foto yang baik itu bagaimana. Jadi pada saat itu tuh aku cuman asal jepret aja menggunakan handphone gitu. Nah, terus pada tahun 2019 nih kalau melihat perjalanan hidup ya, pada tahun 2016 sampai dengan 2019 itu masih pakai handphone aja gitu ya. Pas nggak sengaja nih tahun 2019 saya buka upload kompakan Mbak Mary gitu. Iya. Gitu, salah satu food fotografi memang jarang ya aku lihat pada saat itu gitu ya, pada tahun 2016 saya masih belum banyak lihat food fotografi gitu. Kebanyakan kan lebih ke potret, landscape kayak gitu ya. Nggak sengaja ngelihat upload kompakan di tahun 2019 gitu. Disitulah kebuka mulai awalnya. Oh ternyata ada guru-guru online juga gitu ya, ada teman-teman fotografi, komunitas dan lain sebagainya. Disitulah mulai belajar Mbak Mary, yang tadinya angle asal aja gitu ya. Di situ mulai belajar tapi masih menggunakan handphone. Seperti itu loh Mbak Mary. Terus pada tahun 2020 awal baru mulai di DSLR gitu, terus coba pakai Strobis, masih belajar online juga karena belajarnya belum pernah offline nih Mbak Mary gitu. Dan dari situ mulai ditawarin sama teman-teman, dipaksa sih dalam tanda kutip ya, ayo dong ngajar. Nah, dari situ mulai buka NM Photo Class gitu Mbak Mary. Iya, berarti ini sih berarti sama sekali belum pernah tatap muka ya, Mbak Nur? Belum. Tapi belum. Bisa ya. Maksudnya walaupun online bisa gitu ya, karena ada beberapa orang yang memang online itu jadi keterbatasan. Tapi sebenarnya ya tergantung orang masing-masing sih sebenarnya kayak gitu ya Mbak ya. Iya benar-benar tergantung orang. Cuman ya alhamdulillah banyak dipertemukan dengan banyak guru ya. Banyak banget guru-guru yang membantu saya untuk belajar ya sana sini. Pokoknya semangat lah yang paling penting kayak gitu. Dan pada tahun 2021 Desember 2020 ke 2021 mungkin ya, kalau nggak salah kita pernah ngobrol ya Mbak Mary. Saya baru ketemu yang namanya Angin Photo School gitu ya. Iya. Ternyata dari Bandung. Aduh kayak ini ya, kayak mengingat masa lalu kalau di Bandung. Nah, itu aku mau nanya tuh Mbak Nur, itu periode Oktober 2020 sampai 2021 awal ya? Iya, kelas online-nya. Iya. Aku mau nanya, itu ketemu Angin itu dari mana? Kenapa akhirnya memutuskan untuk ngambil kelas di Angin? Karena sebenarnya begini, Mbak Nur kan ngambil kelas profesional ya, itu kayak kelas paketnya ya. Kalau misalnya memang untuk hanya sekedar hobi, itu kadang dari biaya itu kan kadang
kalau untuk hobi terlalu apa gitu. Iya. Karena memang bukan untuk hobi Mbak Mer. Memang memang awalnya di 2019 saat saya memutuskan belajar fotografi karena kepaksa ya, karena saya punya online shop dan saya pengen foto saya bagus gitu. Tapi setelah masuk ke dunia fotografi, ternyata kok jadi hobi gitu ya. Jadi sekaligus hobi, sekaligus memang tujuannya untuk bisnis juga seperti itu. Apalagi pada saat sebelum saya daftar ke Angin, memang kelas foto saya sudah jalan Mbak dari Januari 2020 begitu. Jadi ketika itu kalau nggak salah Angin Photo School tuh sempat menyapa ya Instagram saya. Setelah saya jadi ingat, oh iya kalau nggak salah dulu Mbak Desi dari Bandung pernah cerita bahwasannya beliau belajar ke sana gitu. Iya Mbak Desi itu tahun 2016 apa 17 kalau nggak salah ya. Udah lama banget ya. Mbak Desi udah lama. Iya, saya baru nemu dan ternyata ini ada IG-nya ternyata. Aku pikir kan Angin tuh harus offline ya, karena Mbak Desi juga cerita kan beliau belajarnya offline. Aku pikir offline, jadi nggak begitu banyak cari tahu. Tapi begitu aku disapa oleh Angin di DM gitu ya, alhamdulillah jadi ketemu. Oh ternyata bisa online juga, ayo deh gitu kan. Iya. Siapa orang misterius yang menyapa? Tahu orangnya. Mbak, berarti dalam rentan waktu 2019 sampai 2021 ini sekolah foto yang didiriin sama Mbak Nur itu di tahun 2019 ya awalnya ya? 2020 Januari Mbak. 2020 Januari ya? Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong tentang sekolah fotonya Mbak Nur, nanti ini teman-teman yang ada di sini itu kita aku ger banget. Nanti teman-teman yang ada di sini akan berkesempatan mendapat free kelas foto dari Mbak Nur sebanyak 3 orang ya, 3 peserta untuk ikut kelas fotonya dari Mbak Nur. Terus udah kayak gitu nanti dapat giveaway juga dari Madu Super dan Propolis Mybi dari Mbak Nur juga, dari online shopnya Mbak Nur kan? Ya, iya Mbak. Ya, sama satu dapat alas foto dari Foto Ready. Jadi pastiin link yang ada di grup itu emang udah di-follow. Nanti teman-teman yang beruntung akan kita kirimin giveaway yang sudah diberikan sponsor kepada kita di acara hari ini. Jadi nanti di akhir acara itu akan ada kuis. Nanti teman-teman silahkan jawab di kolom chat cepet-cepetan. Nanti penanya yang benar pertama akan menjadi pemenang. Jadi Mbak Nur siapin pertanyaannya. Loh, kok Mbak Nur? Oke Mbak Nur, ini deh kita langsung aja. Gimana sih Mbak Nur dalam membangun portofolio? Silakan Mbak Nur. Ya, jadi seru saat belajar di Angin karena aku tuh sebenarnya suka ya karena aku tuh suka banget sama metode atau teknik-teknik baru dalam dunia fotografi gitu. Jadi ketika masuk ke Angin Photo School, saya banyak belajar banyak hal ya, dari mulai fotografi basic sampai dengan digital imaging juga studio lighting ya. Di situ banyak banget teknik-teknik baru yang di situ aku jadi bisa ngembangin portofolionya ya, seru lah di situ. Tutor aku tuh ada 2, Mas Ari dan juga Ko Henry gitu ya, Ko Henry di digital imaging. Jadi dua-duanya itu kalau digabungkan aku rasa bisa menjadi sebuah karya yang baik gitu ya, karena ternyata ya memang gitu kadang sebuah foto itu memang perlu banget ya sentuhan digital imaging, apalagi kalau kita berbicara tentang produk fotografi gitu kan ya, itu tidak lepas lah dari retouching dari Photoshop seperti itu ya, seperti itu. Jadi seru lah belajar di Angin, dapat teknik-teknik baru walaupun nggak enaknya kalau online gitu ya Mbak Mary, nggak bisa kenal semua tutor. Kenal tapi terbatas layar gitu lah ya. Gitu, terbatas, tidak seperti kalau kita datang ya, mudah-mudahan nanti kita bisa datang semua. Iya, benar-benar.
Seperti itu. Dan pada saat itu juga saya belajar fotografi bisnis, bukan ke teknik foto ya, tapi lebih ke bisnis juga. Yang aku dapat dari Angin adalah, karena kan ikut kelas profesi, jadi yang aku dapat dari Angin adalah gimana caranya supaya lulusan-lulusan dari Angin itu bisa siap untuk bekerja, begitu kan ya, Mbak Ya, Mary? betul. Benar banget. Iya. Ini apa? Jadi memang aku jadi kayak promosi. Jadi memang kelas yang profesional itu kenapa orang kalau misalnya nanya mau nanya kelas kayak gitu itu biasanya ditanya untuk hobi atau memang untuk ada niat serius di fotografi karena memang kelas profesional itu kayak emang 3 skill dasar untuk terjun di fotografi profesional gitu Mbak. Iya, betul. Sebenarnya kalau boleh jujur, ikut Angin itu tadinya karena keuangan juga Mbak Mary nih. Ikut Angin tuh dulu ikutnya basic dulu nih, gitu. Nah, pas ikut basic nggak sengaja ketemu teman lama gitu, Mbak Dwi Arisanti. Halo Mbak Dwi Arisanti. Iya, ketemu di situ, terus akhirnya kena racun yang baik juga. Ayo ikut kelas profesi seperti itu. Jadi kita bareng-bareng berdua sama Mbak Dwi Arisanti dan juga beberapa teman yang lain yang baru kenal juga belajar di kelas profesi seperti itu. Ya, luar biasa sih, banyak teman, banyak ilmu baru, teknik-teknik baru. Ini tim aku Mbak, sambil kenalan. Tim aku jadi belajar dari Angin Photo School juga, dari yang lain juga. Oh ternyata membangun sebuah bisnis fotografi memang perlu teman ya, perlu tim gitu. Jadi di sini saya juga bikin ada beberapa admin ya, ada admin pendaftaran, admin yang berhubungan dengan Instagram ya, ada juga yang berhubungan dengan kelas, dengan keuangan seperti itu. Nah, ini kalau ngomongin gear dulu nih, karena banyak yang suka nanya pakai kamera apa sih. Jadi teman-teman supaya nggak bertanya lagi, kalau saya itu pakai kameranya kamera jadul ya. Lagi pengen berproses nanti kameranya kayak punyanya Mas Ari, Sony. Jadi sekarang masih pakai Canon EOS 800D dengan lighting 3 biji ya, ada 200, TT602 dan trigger X2T dan beberapa modifier yang saya pakai. Jadi saya juga belajar dari Angin, ternyata memang yang paling utama dari diri kita itu bukan gear yang keren, tapi yang paling utama dari kita itu investasi itu dari leher ke atas. ilmu yang banyak gitu. Jadi di sini saya menyadari keterbatasan tidak menjadikan kita itu jadi sempit gitu ya. Bisa tetap berkarya dengan baik walaupun keterbatasan dari sisi kamera yang bukan yang canggih dalam tanda kutip seperti itu. Jadi memaksimalkan apa yang ada lah seperti itu ya. Portofolio ini nih yang paling saya suka, semua ilmunya dapat dari Angin Photo School ya. Gimana caranya, dulu nggak kepikiran gimana sih caranya ngebalik-balikin gelas seperti ini gitu ya. Ternyata ada tekniknya dan memang tetap perlu sentuhan digital imaging lah. Jadi aku rasa semua materi antara digital imaging dengan studio lighting yang ada di Angin Photo School itu saling berkaitan erat ya, saling berkaitan erat. Walaupun sebenarnya Mbak Mary, saya dulu dari zaman kuliah udah nyemplung ke Photoshop sih sebenarnya. Cuman banyak hal baru lah yang aku dapetin di Angin ini ya, sama Ko Henry gitu, teknik-teknik baru. Jadi saya ngegabungin semua ilmu-ilmu dari guru aja lah untuk membuat sebuah karya. Di sini saya juga coba ngetes ya, ini pakai OneShoot, ini yang di kiri itu pakai OneShoot. Saya cuma ngedit ngilangin talinya aja ya, cuma ngedit ngilangin tali. Dan di sini saya diajarin Ko Henry nih di gambar gelas yang kanan, gimana caranya untuk mewarnai gelas supaya bisa sesuka hati kita diwarnai tanpa kita harus pakai pewarna gitu ya, air yang kita tumpahkan seperti itu. Lalu di sini juga saya belajar pakai teknik nyemplungin gelas pakai akuarium, dan ini seru banget. Dan ternyata studio lighting ini benar-benar jadi kunci sih, jadi kunci untuk fotografi indoor kayak kita gitu ya. Gimana caranya supaya lighting itu terbentuk sempurna gitu, karena kalau main asal jepret mah Mbak Mary emang bisa semua juga gitu ya, tapi kan di Angin diajarkan gimana teknik yang benar, lighting yang benar, modifier yang benar, karena ketika modifier salah hasilnya juga nggak akan maksimal seperti itu ya. Itu yang saya dapatkan dari Angin. Terus ini juga
saya dapatkan dari angin. Dulu saya nggak kepikiran like painting, long exposure ya, tapi tidak menggunakan apapun kecuali senter kecil. Ini sama Mas Ari diajarin. Jadi nggak pakai strobis, nggak pakai lampu LED, lampu apapun saya matikan, tapi hanya menggunakan sorotan dari senter kecil aja. Jadi di sini serunya. Jadi kita bikin karakter cahayanya gitu ya, mengira-ngira di mana nih jatuhnya highlight yang cakep gitu ya, kiri kanan dan lain sebagainya dengan hitungan long exposure seperti itu. Ini seru, paling seru di sini. Ya, terus saya juga coba ngembangin digital imaging yang didapat dari Ko Henry ya di Angin Photo School dengan guru-guru saya sebelumnya juga digabungin gimana caranya supaya membuat digital imaging yang lebih kompleks ya, yang lebih rumit kayak gitu, seperti itu. Dan ini PR saya juga sih, masih harus terus banyak belajar di digital imaging. Nah, terus di sini nih produk juga ternyata nggak bisa nih kalau nggak pakai Photoshop ya. Nggak bisa deh bikin produk kayak gini tapi tanpa Photoshop ya. Jadi Photoshop itu bekal banget deh, bekal kita untuk membuat foto produk seperti ini. Masih jauh dari sempurna, tapi saya udah cukup bahagia bisa membuat sebuah foto yang seperti ini gitu ya. Tinggal banyak terus harus latihan. Nah, ini juga bermain-main dengan lighting ya. Di yang kiri ini saya pakai pewarnaan, pakai color gel, flash yang ditembakkan ke objek. Yang paling susah dari foto dark mode ini adalah bagaimana caranya membuat highlight ke produk tanpa terlihat highlightnya itu kemana-mana gitu ya. Jadi kalau kita lihat highlightnya itu ada di sisi-sisinya dan warnanya itu tidak bercampur seperti itu, antara warna yang coklat dengan yang biru, dan semua didapatkan dari teknik angin juga dan ilmu-ilmu yang lain juga seperti itu ya. Dan ini digital imaging penting deh pokoknya. Nah, untuk food photography emang dari awal juga saya suka belajar di food photography walaupun hasilnya mungkin masih kurang puas gitu ya. Ini senang belajar di food. Juga konsep-konsep kayak gini ya yang dari luar, dari kesan foto-foto window ya, jendela seperti itu. Karena ternyata foto-foto seperti ini tuh naikin adrenalin banget gitu ya. Gimana caranya supaya pakai flash itu maksimal gitu. Karena main dramatic lighting kayak gini tuh butuh effort juga, tapi alhamdulillah semua guru-guru saya benar-benar ngebantu ya. Mas Ari juga banyak ngasih tahu arah lighting, gimana caranya harsh light, gimana caranya soft light, atau memadukan keduanya gitu ya, antara harsh dengan soft seperti itu. Seru banget. Ini juga beberapa foto dramatic lighting pakai flashnya 3 flash dari jendela, dari nembak ke hero, dan lain sebagainya. Ini paling seru main di dramatik. Makanya foto-foto saya kebenaran banyakannya dark mode Mbak Mary, karena emang kecenderungannya suka bermain-main dengan lighting gitu. Kalau misalkan bright mode memang bukannya tidak bisa, tapi lebih seru bermain-main lighting di dark mode seperti itu ya, di low key. Nah, saya juga belajar teknik stroboskopik ya. Kemarin Mas Ari juga bikin kelasnya ya Mbak Mary ya, stroboskopik. Jadi bagaimana menggunakan mode multi yang ada di flash supaya menyala berkali-kali sehingga objeknya yang cuman kelihatan satu bisa jadi kelihatan banyak kayak gitu. Nah, ini juga saya main light painting pakai mode curtainsing yang ada di flash ya. Jadi bermain-main dengan lampu LED kecil, kita bikin tulisan dan lain sebagainya. Ya, itu aja Mbak Mary yang mau aku share sebenarnya. Kalau mau banyak bertanya silahkan, mau sharing lagi silahkan Mbak Mary. Oke, teman-teman kalau misalnya mau nanya itu silahkan nanti kolom chat kita bacain.
Aku tadi lagi menikmatin omongan Mbak Nur gitu. Baru mau tenggelam. Nah, Mbak Nur, aku mau nanya gini ya. Kan sebenarnya ketika udah join kelas dulu di Angin ya, itu Lu sendok nggak? ada. Ini namanya apa? Milo. Mbak Nur, kan secara teknik fotografi itu nggak baru-baru banget gitu kan. Iya, iya benar. Sedangkan yang diajarkan ke Mbak Nur itu sebenarnya itu basic fotografi banget gitu. Apa ya yang bikin aku penasaran itu sebenarnya apakah ada hal baru yang dari selama ini Mbak Nur ketahui tentang basic fotografi itu, adakah hal baru yang akhirnya mendapatkan satu korelasi sistematis gitu? Apa sih? Iya, Mbak Mary, karena saya juga banyak belajar ke banyak guru yang nggak bisa saya sebutin satu-satu ya, Masya Allah banyak sekali. Dan semuanya tuh saling apa ya, saling berkesinambungan gitu. Jadi antara yang satu dengan yang lain itu saling memberikan masukan yang baik gitu. Begitupun dengan Angin. Kenapa saya mau belajar di Angin? Karena saya ngerasa masih kurang dari basic fotografinya. Saya ngerasa kok kayaknya pengen nambah terus gitu. Kayaknya kalau orang bilang kayaknya haus ilmu terus. Iya, betul. Ada memang seperti itu, Mbak. Kayaknya nggak puas. Bahkan sekarang pun saya masih pengen belajar nih, Mbak Mary gitu ya. OTW deh mau ngambil videografi di Angin Photo School. Itu kadang rasanya apa ya, ilmu itu kayaknya masih kurang seperti itu. Dan pada saat itu pun begitu. Saya ngerasa basic saya harus dipertajam lagi nih gitu ya. Dan dengan masuk Angin itu jadi akhirnya kita masuk angin. masuk Angin. Iya, masuk Angin Photo School itu jadi akhirnya kita banyak belajar tentang lensa, kamera dan lain sebagainya. Gitu. Serunya itu sih Mbak Mary, ya. Ya. Aku bacain beberapa pertanyaan dulu kali ya Mbak ya. Sambil nanti kan portofolio Mbak Nur kan ada nih di kita ya, yang dicetak nih. Nanti mungkin akan direview sebentar sama Pak Ari mungkin ya. Oh, boleh. Kita bacain dulu pertanyaan. Nah, Mbak, gimana langkah buat dari Mas Abdullah? Gimana langkah buat jadi fotografer profesional? Nah, ketika kan tadi Mbak Nur itu awalnya ialah untuk kebutuhan sendiri kan online shop. Nah, akhirnya sampai ke jenjang fotografer profesional. Itu dalam arti memang jasa foto, skill foto yang ada di Mbak Nur ini akhirnya dijadikan sebuah jasa foto profesional. Itu gimana Mbak langkahnya? Apa yang disusun gitu, portofolionya yang disusun dulu kah, ditaruh di Instagram kah, atau gimana? Iya, jadi pada saat itu saya nggak terlalu banyak neko-neko ya. Ini Mas Abdullah yang nanya ya. Jadi nggak banyak neko-neko juga target seperti apa. Nggak, saya benar-benar let it flow aja gitu, mengalir begitu aja. Pada saat itu saya cuma senang belajar. Jadi bisa-bisa Mbak, saya sehari itu foto 3 kali 4 sampai 5 kali. Demi belajar itu. Jadi kalau orang lain foto mungkin sehari sekali. Oh, itu aku. Minggu 2 kali. Sama Mbak, sekarang juga saya gitu. Kayak jadi dulu kalau flashback ke dulu nih. Jadi pada tahun 2019 saat pertama belajar fotografi masih pakai HP, itu saya bisa moto itu sehari 3 sampai 5 kali. Gitu. Makanya kenapa kalau misalnya orang nanya, kok baru belajar kemarin udah jadi guru, ya kejebak juga sih, tapi emang karena saya banyak latihan. Karena memang latihan itu yang utama ya Mbak Mary, nggak cukup hanya kita belajar misalkan di Angin aja ya, di Angin Photo School, tapi belajarnya nggak ada, prakteknya nggak ada ya percuma gitu. Jadi actionnya harus ada juga gitu. Jadi banyak banget saya latihan, pokoknya posting aja deh di Instagram ya, walaupun kata orang jelek, saya pokoknya pede aja. Saya selalu bilang sama teman-teman, kita tuh kalau misalkan mau melangkah harus pede nomor 1. Karena kalau nggak pede, akhirnya nggak diposting-posting. Kapan kita melangkahnya, kapan kita majunya. Menurut saya semua orang itu berproses. Nggak ada orang yang langsung bisa hebat ya. Nggak ada orang yang langsung bisa mahir tanpa melalui proses belajar gitu. Jadi pada saat itu walaupun saya masih distorsi ya, pakai HP, nggak tahu cara ngeganjel bahkan ya waktu awal. Pokoknya saya posting aja, saya ikut upload kompakan, saya ikut challenge yang lain seperti itu. Itu mungkin langkah awal dari situ, dan akhirnya saat saya sudah mulai lebih
sedikit baik mungkin ya. Ada teman-teman yang memaksa untuk saya mengajar seperti itu, Mbak Mary. Dari situlah mungkin akhirnya jadi berkembang ya kelas fotonya, karena mungkin online juga, ketemu sama pandemi juga yang memang orang senangnya online kayak gitu ya. Di situ mungkin jalannya. Kalau untuk jasa foto sih sebenarnya Mbak Mary sampai sekarang saya nggak nerima jasa foto ya. Bukannya nggak mau, pengen sih, cuman belum ada tim. Jadi saya juga kerepotan ngajar doang aja udah full gitu. Jadi nggak bisa untuk menerima jasa foto. Tapi intinya banyakin portofolio aja. Portofolio di Instagram kita lah gitu ya. Tergantung kita memang fokusnya mau di mana medsosnya. Kalau saya memang fokusnya di Instagram, jadi banyakin portofolio di situ. Kalau sekarang jangan dicontoh, karena saya jarang banget foto kalau malah sekarang gitu ya. Lagi berusaha membagi waktu antara mengajar dengan foto. Pengennya mah tiap hari satu lah gitu minimal. Ya. Ya gitu. Itu semoga dari Mbak Rian nih, Mbak Rian, adakah pengalaman yang paling berkesan selama bergelut di dunia fotografi, Mbak Nur? Yang paling berkesannya itu sebenarnya bukan ke teknik moto malah, tapi teman-teman yang banyak, Mbak. Itu buat saya itu adalah nomor satu ya, karena sebagai ibu rumah tangga yang nggak ada kegiatan, saya tuh sukanya berkarya, banyak temen gitu ya. Ketemu dunia fotografi ini kesannya tuh lebih bahagia ketika banyak temen gitu, apalagi ketika punya peserta kelas yang memang dari berbagai negara gitu ya. Terus akhirnya ketemu Mbak Mary juga, itu yang paling berkesan sih buat saya. Dan ilmu-ilmu yang banyak juga kayak gitu, Mbak Mary. Ya sebenarnya kenapa juga salah satu saya bisa bilang sih keunggulan atau apa aku nggak ngerti ya. Cuman salah satu keunggulan belajar online via Zoom kayak gini kan karena bisa di-record, kita share. Jadi bisa diulang-ulang gitu loh, Mbak. Tapi memang harus dipraktekin. Oh iya, betul. Karena kalau nggak praktek juga kan hasilnya nol ya. Iya, gitu. Kita nggak ada bayangan gitu kan. Maksudnya kita ngelihat tapi kita nggak ngelakuin, jadi kayak nggak ada bayangan juga sih hasilnya kayak gimana gitu kali ya. Iya betul. Jadi praktek itu tetap nomor satu sih. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Leli Dwi Utami. Mohon izin bertanya Mbak Nur, berapa lama belajar sampai hasilnya sekeren ini? Di samping belajar secara keilmuan, mungkin Mbak Nur sudah ada bakat ya dan passion di fotografi. Bisa di-share kah kiat-kiat Mbak Nur? Terima kasih. Saya juga dulu mikir ya, waktu saya masih sekarang juga masih belum pede, saya masih ngelihat hasil karya saya masih perlu pokoknya kalau melihat Mbak Silva Sandiarini gitu yang bahasa Sabusa dan lain sebagainya, wah itu aduh keren banget, kapan saya bisa di tahap itu gitu ya. Dulu saya berpikirnya bahwasannya fotografi itu adalah bakat, Mbak. Gitu. Benar. Ya, dulu saya berpikir fotografi itu adalah bakat. Tapi kalau boleh saya bilang, Mbak, nyebut nama orang lain nggak apa-apa ya. Mas Dodi pernah bilang sama saya bahwasannya fotografi itu bukan bakat. Setuju sih itu. Setuju. Karena kalau fotografi bakat, orang dari lahir udah pada jago moto semua. Jadi yang paling utama di fotografi adalah latihan. Betul. Latihan yang banyak, jam terbang yang tinggi, juga belajar dan menguasai teknik yang cukup sih, seperti itu. Jadi saya yakin dan percaya itu gitu ya. Makanya saya kalau ngelihat teman-teman peserta kelas saya, Mbak Mary, itu udah ada yang wah melesatnya tinggi banget gitu. Bahkan jauh melebihi saya, Mbak Mary. Kenapa? Karena jam terbang mereka terus mereka gencar gitu ya latihan fotonya. Sementara saya sebagai gurunya aja foto kadang seminggu sekali gitu ya. Di situ akhirnya saya berpikir ya benar, memang latihan adalah yang paling utama gitu ya. Jadi bukan bakat ya Mbak, pokoknya betul. Kalau mau bisa semangat belajar, seperti yang Mbak Silva pernah bilang juga, pokoknya kalau belajar mah kemana aja gitu. Ayo kita belajar ke Angin Photo School, ayo kita belajar ke A, B, C, D, E semua. Semakin banyak guru, semakin banyak ilmu, semakin banyak hal yang bisa kita dapatkan dan kita bisa lebih upgrade lagi ya nilai sisi kita keluar nanti. Jadi jangan berpikir kalau itu bakat, nggak ada bakat dalam fotografi seperti
Iya benar. Itu aku setuju banget sih Mbak. Kayak bisa karena terbiasa itu emang Iya benar betul. banget di fotografi kayak gini ya. Aku share pengalaman aku ya. Aku Ya. kan dulu nggak suka landscape kan orangnya karena Iya. itu butuh effort bangun pagi segala macam. Dan kalau misalnya aku ke satu tempat, aku tuh kayak lebih menikmati daripada memotret. Aku nggak tahu mau motret apa gitu kan. Tapi karena ada kelas landscape, diangin kan sekarang ada kelas landscape kan, dan aku suka ngikutin gitu. Terus aku terbiasa ngikut. Akhirnya kayak feel-nya tuh dapat sendiri. Apa yang akan aku foto, kayak gimana exposure-nya, kayak gimana segala macam itu kayak akhirnya tuh kayak terasah sendiri gitu loh. Betul Mbak Mary. Betul. Ya. Ya, betul banget ya. Jadi bukan bakat ya Mbak Mary, memang dari latihan kita. Betul. Ya aku juga selalu bilang kalau misalnya aku mah nggak ada bakat. Itu emang nggak ada bakat. Saya juga sebenarnya dulu juga nggak suka fotografi kalau boleh jujur gitu kan. Cuman karena memang berada di dunia ini akhirnya ya dan terbiasa untuk motret, ya akhirnya ketemu sesuatu misalnya motret makanan atau apa, ya itu kayak ada insting sendiri aja di samping memang ngeliat terus ngeliat foto-foto orang, ngeliat misalnya Mbak Ocha kalau lagi ngajar di sini atau ngeliat Om Nunu lagi ngajar, Pak Ari lagi ngajar, gimana angle-nya, gimana ini itu pencahayaannya. Nah itu kan akhirnya terekam terus nyoba, oh iya kayak gitu. Bisa aja kata Om Nunu. Bisa karena dipaksa. Ya seperti itu Mbak. Oke. Ini pertanyaan lagi ya. Dari ini Mas atau Teteh ya, Dedeh Dolet. Izin bertanya ya Teh, gimana tips dan trik motret food buat saya yang minim props? Oh iya. Jadi memang kebanyakan mikirnya apalagi kalau melihat upload kompak kan ya dengan berbagai warna-warni propertinya. Mungkin jadinya kayak kalau buat pemula fotografi langsung jadi ciut. Saya nggak punya apa-apa gitu kan. Ya sebenarnya sama sih semua orang yang baru belajar foto mah rata-rata minim props ya Mbak Mary gitu ya, betul. Untuk food gitu ya. Sebenarnya yang paling utama di food fotografi itu bukan properti ya, tapi teknik dan cara moto. Gimana cara kita ngatur segitiga exposure, gimana cara kita ngatur fokusnya, pencahayaan gitu. Yang paling utama sih sebenarnya itu. Jadi walaupun minim props bahkan cuman ditaruh di piring satu doang udah gitu ya, itu sebenarnya bisa membuat foto yang cantik gitu ya. Jadi perlahan aja, pelan-pelan, terus belajar sambil kalau misalkan ada rezeki ya sambil kita ngumpulin properti dikit-dikit. Jadi sebenarnya mau banyak properti atau dikit, semua foto itu tidak dilihat bagus atau tidaknya bukan dilihat dari banyaknya properti gitu ya Mbak Mary, tapi dari teknik fotonya seperti itu. Kadang mungkin juga ya. Jadi belajar aja gimana caranya ngatur, terutama aperture ya. Kalau misalkan minim props kan biasanya fotonya detail banget. Nah itu jadi harus gimana memperkuat basic fotografinya lah, seperti itu. Oh ya. Kadang juga mungkin kalau terlalu banyak properti juga malah si hero itu ke distract sama properti nggak sih Mbak? Sebenarnya? Enggak juga ya? Betul antara betul dengan enggak. Oh enggak juga. Ketika kita bisa ketika kita udah tahu komposisi ya, ilmu komposisi gimana cara naro hero yang tepat di ROT atau misalkan di dead center kayak gitu, harusnya sih nggak seperti itu gitu ya. Tetap kita bisa menjadikan dia jadi yang utama gitu ya. Nanti ada leading line yang mengarahkan properti lain itu malah ke hero-nya gitu, mengangkat hero seperti itu. Malah properti itu sebagai penunjang ya? Betul. Oke. Ini pertanyaan lagi dari Dian Wahyu Diono. Assalamualaikum Mbak Nur. Dari semua teknik foto, di manakah yang paling tersulit dilakukan dan foto mana yang paling disukai sama Mbak Nur? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi kalau ngomongin soal tersulit ya, mungkin yang effortnya lebih besar mungkin ya. Yang effortnya lebih besar tentu yang digital imaging ya. Jadi kita bukan cuma nyiapin foto-foto seperti ini tuh bukan hanya nyiapin lightingnya, nyiapin juga urusan kameranya segala macam, tapi memang yang effortnya lebih besar itu
motretnya berkali-kali dan editingnya juga proses postnya tuh panjang seperti itu ya. Jadi buat aku nih moto digital imaging tapi yang food ini effortnya masih tetap lebih besar, apalagi ketika kita harus berpikir di mana ya kira-kira ngeletakin objek ini, objek almond taruh di mana ya, terus bayangan shadow kemana ya gitu. Nah ini yang effortnya paling sulit, paling besar sih seperti itu ya. Untuk foto yang paling saya paling suka ini. Jadi ini tuh kenapa saya pakai single shoot ya? Orang-orang mungkin nanya, kenapa sih ribet-ribet amat pakai single shoot, nggak continuous shoot? Karena memang saya tuh pakai banyak flash gitu. Dan nggak semuanya pakai AD200. Jadi ada flash yang kekuatannya agak kurang gitu, recycle time-nya nggak ngangkat. Jadi ketika saya harus memaksakan pakai continuous shoot, akhirnya banyak bagian area yang hitam gitu. Makanya saya membiasakan diri sih. Jadi nggak sulit kalau udah biasa membiasakan diri dengan single shoot. Kalaupun mau continuous mungkin 3 seperti itu ya. Jadi nggak sengaja nih pas lagi pakai single shoot dapat nih kan Mas Ari waktu itu nantangin Mbak Mary. Ayo coba bikin apa namanya gelas dancing glass yang airnya tuh bisa nempel gitu. Airnya tuh bisa nempel di apa namanya alasnya gitu. Kalau main real itu gimana sih, Kok ada yang cepet banget ya? Jadi tantangannya suka merepotkan ya Mbak ya. Oh ya Mas Ari gimana? Iya tantangannya suka bikin repot gitu. Iya Mas Ari. Jadi inget banget aku dulu coba bisa nggak bikin ini katanya yang nempel sama alas fotonya akriliknya gitu ya. Jadi seakan-akan dia ngaca. Nah ini tantangan terbesar. Jadi saat saya moto pada saat itu udah bisa nggak nih? Pokoknya harus dapet gitu ya. Terus saya mikir kan lumayan juga gitu karena beda sama splash ya, air di kita masukin sesuatu ke dalam gelas gitu ya, beda gitu. Air yang muncrat mungkin lebih sedikit. Kalau ini tuh benar-benar satu gelas tuh keluar semua, jadi ambiar deh gitu ya, airnya kemana-mana. Jadi setiap habis action harus dielap lagi, makanya ini bersih ya karena setiap action dielap lagi sampai bersih dan itu effortnya lebih besar sih. Tapi kebenaran nih karena udah terbiasa single shoot. Alhamdulillah ini di jepretan ke-10 pas dapet. Jadi di jepretan ketiga juga sebenarnya udah dapet, cuman yang melayang-melayang gitu. Saya pengennya pokoknya harus nempel. Seperti itu. Jadi ini yang paling punya cerita lah. Saya paling senang foto yang ini, Mbak Mary. Dan sebenarnya itu unik juga karena ada lidahnya. Ya. Apa karena pengaruh gelasnya atau apa ya itu ya? Iya, gelasnya bentuknya kayak segitiga gitu ya. Kebenaran gelas tuh banyak, cuman karena akriliknya nggak terlalu besar, jadi saya pakai gelas ini karena enak apa namanya bisa pas lah gitu ya dengan ukuran akriliknya Mbak Mary. Seperti itu. Oke, Mbak Nur. Sebenarnya ini pertanyaannya masih ada 29 pertanyaan baru nih di kolom chatnya. Cuman kita break dulu. Kita minta Ari dulu untuk review portofolionya Mbak Nur yang ada di sini ya. Aduh, deg-degan. Ya, aku share dulu ya. 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 Ya, silakan Pak Ari. Ya, oke, selamat sore semua teman-teman. Fotografer dari Sabang sampai Merauke. Jadi, ya di saya sebenarnya udah ada ini. Sebenarnya ini udah lama dikirimkan sama Mbak Nur sih sebenarnya ya. Tapi sebelum ini juga sebenarnya waktu itu udah ada PDF-nya gitu. Jadi, ya buat yang tadi belum sempat lihat, nanti Pak Nur juga bisa. Kurang lebih seperti ini. Tadi yang diceritakan tantangannya itu yang ini nih, yang splashing-nya menyentuh alas foto kayak gitu ya. Jadi suatu kepuasan sih sebenarnya ya, kadang-kadang dalam pemotretan itu kalau kita bisa mencapai satu momen dan itu memang dalam satu pemotretan kayak gitu ya. Jadi nggak pakai digital imaging. Jadi mungkin foto-foto yang lain seperti ini. Ini yang tadi produk ya. Terus tadi yang menarik juga yang cukup bagus, foto-foto seperti ini. Nanti teman-teman yang ini sebenarnya
Nanti Mbak Nur coba cerita sedikit tentang foto ini. Apa namanya, ini motretnya gimana bisa sambil asapnya keluar seperti ini? Mungkin ada yang penasaran. Iya, Mas Ari. Ya. Kalau ini mungkin digital imaging ya. Apakah yang tadi itu digital imaging atau enggak gitu ya? Nah, tapi maksudnya gini, ini sebenarnya buat saya cukup membanggakan kayak gitu ya. Maksudnya ya maksudnya dalam karir ngajar juga yang memang sebenarnya saya juga mulai ngajar itu dulu Mbak Nur pada saat saya memang baru juga terjun ke fotografi. Saya masih kuliah kok waktu itu gitu ya, di tahun 97 saya ngajar di Jonas, itu saya masih kuliah. Jadi kadang-kadang memang ada beberapa teman itu mengajar setelah dia misalnya berprofesi lama, terus mungkin udah mau pensiun di profesi baru ngajar kayak gitu kan. Tapi ya mungkin ada kesempatan ya, seperti Mbak Nur juga mungkin ada kesempatan, ada peluang. Tapi di luar itu juga sebenarnya mungkin ada panggilan kayak gitu ya, ada panggilan memang kita memang senang gitu ya, senang berbagi kayak gitu ya. Dan sore ini sebenarnya saya yakin teman-teman yang kumpul di sini sebenarnya teman-teman yang memang senang belajar kayak gitu ya. Ini sebenarnya satu hal yang membanggakan seperti yang saya bilang tadi. Kita sekarang berada di generasi fotografer kayak gitu ya, yang senang belajar. Itu sebenarnya sangat menyenangkan, membuat harapan baru kayak gitu ya. Karena kalau kita lihat sih sebenarnya ya yang pegang kamera itu sebenarnya belum tentu fotografer kayak gitu ya. Dan yang pegang kamera kan banyak. Nah, terus yang tidak pegang kamera belum tentu juga itu bukan fotografer kayak gitu ya. Banyak fotografer sekarang dia terjun di katakanlah di dunia fotografi tapi tidak pegang kamera gitu. Nanti kapan-kapan kita sharing juga soal itu, karena ketika kita ngomong soal wajah fotografi kita, wajah fotografi Indonesia misalnya kayak gitu ya. Saya yakin teman-teman yang sekarang hadir di sini yang memang senang belajar kayak gitu ya, tadi Mbak Nur juga bilang belajar itu silakan aja kemana-mana kayak gitu ya, supaya kita dapat masukan yang bagus gitu ya. 2 tahun, 3 tahun ke depan ini saya yakin nih generasi baru yang karyanya akan kuat mewarnai fotografi Indonesia adalah teman-teman yang hadir di sini kayak gitu. Iya benar. karena ini apa namanya nggak semua yang pegang kamera itu fotografer. Dan kadang-kadang sudah pegang kamera malas belajar kayak gitu kan. Nah itu maksudnya harapan baru juga lah, harapan baru nanti wajah fotografi Indonesia akan semakin baik kayak gitu ya. Terus juga teman-teman yang berprofesi di dunia fotografi dengan adanya apa namanya proses-proses seperti ini, ya kita berharap nih supaya martabat profesi fotografer itu keangkat kayak gitu ya. Itu salah satunya memang dengan edukasi kayak gitu ya. Ketika kita ngerasain misalnya bahwa belajar itu butuh proses, waktu, pengorbanan, nggak mungkin dong kalau kita motret itu apa namanya kita nggak memberikan penghargaan yang layak gitu terhadap karya kita gitu ya. Karena kalau sekarang ini kan sebenarnya banyak keluhan nih teman-teman fotografer, malas terjun ke profesi, nanti saya dibayar 25.000 per frame misalnya kayak gitu ya. Ya itu sebenarnya mungkin di situ ada faktor yang terjun ke profesi itu gitu ya, terjun ke profesi itu sebenarnya nggak terlalu menghargai profesi ini. Mungkin yang mereka lakukan saat itu adalah yang penting dalam waktu yang singkat saya bisa dapat sesuatu nih dari dunia fotografi kayak gitu kan. Nah jadi ini memang tugas kita bersama-sama sih sebenarnya teman-teman yang ada di sini supaya nanti ya wajah fotografi ini semakin bagus. Kita base-nya itu sebenarnya selalu berkarya gitu ya, seperti tadi Mbak Nur juga bilang. Kalau awal-awal belajar dulu sehari bisa 3-4 jam kayak gitu. Itu sama juga sih, saya juga awal-awal belajar itu kemana-mana bawa kamera kayak gitu ya. Sorry Mas Sekarang, Ari, bukan 3-4 jam, tapi 3-5 foto. Bisa 3-5 foto? Iya, bisa seharian dari ketika pagi satu foto sampai sore. 2 jam itu bisa. Iya, bisa dari pagi sampai sore Mas Ari. Iya. Nah, sekarang juga sebenarnya kalau tadi kita ngomongin nggak ada bakat gitu ya, nggak ada bakat, maksudnya faktor bakat itu nomor sekian gitu. Tapi mungkin hanya orang-orang yang senang berproses, senang artinya
tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, berproses lah intinya ya. Itu yang nantinya membuat karya itu menjadi bagus ya gitu. Tapi ya intinya seperti itulah. Ini sebuah kegiatan yang menarik sih sebenarnya. Mudah-mudahan dengan Mbak Nur juga mulai mengajar gitu. Teman-teman yang ada di sini juga sebenarnya cukup banyak yang saya tahu juga mengajar kayak gitu ya. Jadi itu jadi kayak kebiasaan baru nih, kebiasaan baru di dunia apa namanya di komunitas foto, bahwa kita belajar kayak gitu ya, supaya fokus kita itu ke karya kayak gitu ya, karya. Jadi kalau kita ngomongin fotografi kan sebenarnya tadi kita ngomongin soal peralatan itu ya cuma berapa persennya lah kayak gitu ya. Kalau kita ngomongin karya tentunya keterampilan kita yang mempengaruhi keterampilan dan juga konsep-konsep atau ide-ide dalam pemotretan kayak gitu ya. Ya nanti sebenarnya kalau soal kreativitas memang sebenarnya di fotografi ini kan karena ini dunia kreatif ya perlu kreativitas gitu. Tapi memang kreativitas itu perlu tantangan sih sebenarnya. Menurut saya sih orang kalau ditantang, kalau dikasih tekanan ya pasti akan kreatif gitu. Jadi itu mungkin bukan masalah bakat seperti yang saya bilang tadi kayak gitu. Jadi ya kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana bisa sukses di dunia fotografi, banyak faktor kayak gitu ya, banyak faktor. Tetapi meningkatkan skill lalu dengan portofolio yang bagus, saya pikir itu awal yang sudah benar kayak gitu ya. Nanti faktor yang lain bagaimana menjual dan lain-lain ya. Mungkin beberapa teman yang hadir di sini juga sebenarnya banyak dari kalangan bisnis gitu ya. Saya kemarin sempat juga ada yang belajar di sini, memang dia dari latar belakangnya bisnis sih. Dia awalnya bisnis tanaman kayak gitu kan, berpikir fotografi ini juga bisa dijadikan bisnis. Dia belajar berapa lama, sekarang sudah bikin studio foto, sudah running gitu, running sebagai sebuah bisnis gitu ya. Karena memang karya foto dan juga kegiatan foto itu sesuatu yang sangat menarik sih sebenarnya ya. Intinya sih orang tuh senang melihat gambar, gambar-gambar yang bagus apalagi. Ya mungkin itu aja sih Mbak Nur, ini saya sangat appreciate, sangat menghargai kerjanya Mbak Nur di portofolio ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin sukses dengan kelas fotonya juga, dengan karya-karyanya juga kayak gitu ya. Itu aja dari saya mungkin. Terima kasih. Makasih banyak Mas Ari, ilmunya semua masukannya bermanfaat banget insya Allah. Makasih Pak Ari. Nah, teman-teman, Mbak Nur, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita bikin quiz tahap pertama dulu kali ya. Boleh, Mbak. Nah, giveaway hari yang sesi 1 ini mohon maaf yang cowok-cowok, bukannya kita gimana-gimana dengan gender, cuman ini khusus untuk perempuan. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ini ada kelas foto free food fotografi kelas ya, dari kelas Mbak Nur untuk sebanyak 3 orang. Nah, pertanyaannya Om Nunu dada Om Nunu, kalau cewek Nunu, kalau siang Nunu, kalau malam apa Om? Nanu. Oh ya oke. Mas Nunu, salam kenal. Om Nunu ini juga salah satu Salam instruktur kita, Mbak. Salam kenal. Keren, hasilnya karyanya keren. Masya Allah, makasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ke Angin Photo School ke sana ya. Ditunggu Mbak. Ya pertanyaannya teman-teman ya. Pertanyaan pertama, jadi ada 3 pertanyaan karena untuk 3 orang ya nanti ya. Pertanyaan pertama, awal Mbak Nur nyemplung di dunia fotografi itu tahun berapa? Silahkan di kolom chat. Nanti yang benar pertama 2016. Di kolom chat. Mbak Ati itu ya. Tadi saya lihat belum selesai pertanyaan udah ada yang ngetik tuh. Udah tahu arah pertanyaannya. Udah bisa baca. Pertama. Oke, nanti kita lihat ya siapa yang benar pertama ya. Pertanyaan kedua. Lihat dulu ini nanti kelewat. Ya, nanti dilihat sama Novi. Pertanyaan kedua. Mbak Nur, komunitas pertamanya apa? Komunitas foto pertamanya apa? Ini, udah? Oh, mati. Jawab di bawah. Udah ditulis. Yang jawaban pertama udah ditulis.
Oke. Woi, woi, woi. Aduh, 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 aduh. Oh, aduh. Semangat. Pertanyaan ketiga ya. Pertanyaan ketiga. Mbak Nur kuliah di mana? Kamu ingat kan, oh? Iya, jawabannya. Kayaknya bakalan ini yang jawabnya. Oh, tapi ada yang benar ya, banyak yang betul. Iya, kita tuh nyimak semua loh, Mbak. Oke, udah ya. Oke, udah. Udah nggak ada yang ngasih jawaban lagi nih kayaknya. Oke, nah teman-teman, kita akan lanjut ke pertanyaan dari kolom chat untuk Mbak Nur. Tapi untuk satu giveaway yang foto ready, nanti caranya screenshot ini acara ini nanti di-upload di Instagram, di story Instagram story, nanti mention ke ini ya sponsor. Bentar lagi si Novi akan kasih linknya sponsor yang Instagram kita. Udah dikirim di kolom chat. Nanti ada foto ready, ada ada Mbak Nur sama aku lupa Mbak Nur nama Instagramnya. Pokoknya ada di grup. Itu nanti untuk salah satu giveaway kita ya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan. Nah, pertanyaan Mbak Nur dari Mbak Dewi Kus. Mbak Nur, bisakah dapetin dramatic lighting dengan sinar matahari? Bisa aja ya, mungkin dengan banyak menambahkan bloker-bloker, nggak ada hal yang nggak mungkin sih. Asal benar-benar kita areanya itu benar-benar matahari bisa masuk dengan baik ya. Karena matahari itu memang effortnya itu di waktu, soal waktu sih. Dia geraknya cepet banget. Kadang kita baru ngutak-ngatik kamera, dia mataharinya udah pindah lagi, udah geser lagi gitu. Jadi kalau mau pakai matahari memang harus gerakannya lebih cepat sih, lebih cepat gitu. Ya. Ya. Kalau misalnya kan itu dengan matahari kita pasti akan terbatas dengan waktu ya Mbak. Berarti salah satu solusinya tuh dengan flash ya. Sebenarnya cahaya flash sama matahari kalau misalnya diatur juga hampir sama ya hasilnya ya. Kalau bilang hampir sama gimana ya Mbak Mary? Jadi karena setelah saya belajar strobis, kita kan bisa pakai lebih banyak cahaya ya. Jadi arah cahaya itu bisa kita taruh di banyak tempat gitu Mbak Mary. Itu mungkin perbedaannya ya. Jadi kalau misalkan pakai matahari, kalau saya bilang bisa nggak sih dramatic lighting pakai matahari? Tentu bisa gitu. Cuman mungkin lebih sulit kita ngatur dramatiknya gitu, karena kalau pakai flash itu kan misalkan flash kita lebih dari satu, itu nanti kita bisa bikin banyak arah cahaya di situ, misalkan satu nembak background, satu nembak ke foodnya, satu lagi fill in-nya gitu. Jadi lebih enak lah nanti nguasain lighting-nya dibandingkan kita ketika pakai matahari gitu ya. Seperti itu. Karena kita tahu matahari kan arahnya cuma satu ya Mbak. Iya, dan lebih baur ya sebenarnya ya. Iya gitu. Jadi kalau dibilang bisa pasti bisa aja sih gitu. Cuman hasilnya mungkin tidak semaksimal kalau pakai flash yang banyak gitu ya, yang lebih dari satu seperti itu Mbak. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan dari Bulan dari Surbakti. Assalamualaikum Mbak, boleh sharing dikit tentang teknik lighting? Teknik lighting. Asli itu bisa lama ya. Iya. Bisa berapa kali pertemuan? Share sedikit aja. Pokoknya kalau misalkan lighting pakai flash strobis banyak, lebih dari satu, saya selalu nyalain satu-satu aja gitu. Kenapa? Karena kalau dinyalain sekaligus banyak, nanti ambiar. Jadi bingung yang over mana, yang under mana. Jadi saya selalu nyalain satu-satu. Dan yang memang lagi ngetren di upload kompakan sekarang untuk food ya, lagi musim jendela-jendelaan dan lain sebagainya. Nah itu biasanya saya paling seneng kalau ngatur lighting itu dari arah belakang dulu yang nembak ke jendela. Nanti setelah itu baru saya nyalakan untuk yang ke hero-nya seperti itu. Itu sih sedikit teknik lighting ya. Kalau mau diperdalam lagi mah panjang kali lebar yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini. Ya, karena sebenarnya mungkin lighting itu hal pertama yang harus kita tahu itu bagaimana kita mengatur cahaya, rasio, dan mengendalikan kali ya Mbak ya, sama arah-arahnya kali ya. Betul, dari mulai arah, kita harus tahu dulu karakter.
karakternya, mau dibikin harsh, mau dibikin soft, atau mungkin tengah-tengahnya bayangannya mau kayak gimana gitu kan, mau pekat atau lebih soft dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang harus kita perdalam sih memang kalau untuk teknik lighting ya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Eliza Alindiva. Assalamualaikum, izin bertanya. Pertama kali belajar fotografi itu kesulitannya di pencahayaan atau di objek, Mbak Nur? Saat pertama banget belajar fotografi, karena masih pakai handphone, saya paling kesulitan itu distorsi ya. Jadi harus mundur. Kalau enggak ganjel itu sih kesulitannya. Nah, ketika pakai DSLR dengan lensa yang pas itu kan distorsi sudah hilang ya. Nah, kesulitannya udah beda lagi nih. Kesulitannya lebih ke lighting. Kenapa? Karena saya pada saat itu masih pakai lampu softbox LED ya, yang kekuatannya masih kurang ya. Setinggi-tingginya lampu LED itu masih terbatas sekali gitu. Jadi ketika saya mau foto freezing dengan kamera saya yang dalam tanda kutip bukan full frame dan lain sebagainya, jadi noise. Nah, itu sih kesulitan yang terbesar yang saya alami. Padahal saya tuh seneng banget foto freezing gitu ya, tapi ketika action shoot kok malah noise terus ya. Udah akhirnya ketemu strobis, bahagia deh, hilang kesulitannya jadinya gitu. Oke, Mbak. Mbak ada pertanyaan nih dari Dona Yolanda. Izin bertanya Mbak, kalau untuk food fotografi light atau dark, kelebihan dan kekurangannya apa yang dihasilkan dari dua mode ini Mbak? Lalu makanan apa yang cocok untuk light dan makanan apa yang cocok untuk white mode? Makasih. White mode. Iya, kekurangannya kalau foto dark itu ya, kita harus benar-benar bikin kontras yang tepat gitu. Kadang ketika foto dark mode itu kita suka under gitu ya, under. Jadi ngerasa kalau foto dark mode itu harus gelap-gelapan gitu ya, padahal nggak seperti itu. Nah, di situ sih. Terus kalau foto bright mode biasanya yang paling ada ini adalah over exposure-nya gitu ya, karena kan foto bright mode itu kontras cahayanya hampir nggak ada ya, harus semuanya terang di situ. Jadi kesulitannya di situ, jadi harus hati-hati dengan exposure-nya juga seperti itu. Terus kalau makanan yang cocok, sebenarnya semua makanan cocok ya di foto dengan teknik bright atau dark kalau menurut saya. Cuman ada beberapa makanan yang misalkan warnanya terlalu pekat banget gitu ya, agak gelap. Ketika foto dark mode biasanya kurang cocok. Ternyata lebih cocok di bright mode gitu ya. Jadi kita harus mengenal karakteristik dari foodnya dulu sih itu. Jadi kita nggak bisa menilai begitu aja ya. Kita harus benar-benar dilihat dulu tekstur, warna dari simpanan baru kita. Tapi pada dasarnya sih dua-duanya oke aja sih kalau menurut aku gitu, Mbak. Oke, Mbak. Wah, gila pertanyaan. Aduh, di chat di aku ada 400 ini, Mbak. Kita berarti seharian ini. Aku sih seneng ya. Tapi pertanyaan dulu deh. Berikutnya pertanyaan. Ini agak susah namanya, jadi aku nggak sebutin ya namanya ya. Mbak, pernah merasa insecure nggak, Mbak? Kadang saya suka insecure ketika melihat foto teman-teman yang bagus, apalagi ketika ikut kelas bareng teman-teman yang udah pada bagus-bagus. Tentu, atau semua orang juga kadang pernah ya. Mbak, mungkin kalau Mbak Mary gitu nggak? Kalau saya sih ya, kadang suka insecure kalau melihat foto orang yang bagus-bagus. Tapi rasa insecure itu saya jadikan untuk saya lebih berlatih, lebih keras lagi. Supaya saya bisa jadi seperti mereka, begitu. Ya, ya. Nah, kalau aku Mbak, bedanya ngelihat mereka bagus, aku diam. Aku mundur. Aku diam aja. Merendah. Seperti itu. Jadi harus tetap semangat lah, tetap semangat. Itu jadi kayak ini ya, challenge buat diri sendiri juga ya, biar kita bisa nggak gitu di tahap seperti itu gitu ya. Ketika kita levelnya masih fotonya masih kayak gini nih. Ya udah, ketika lihat foto yang bagus, aku harus bisa, gimana nih caranya gitu. Prosesnya kejar. Ya, betul. Ini aja aku masih banyak proses sih, belum dikategorikan bagus ya, masih harus banyak belajar. Ya, sebenarnya kayak kemarin pengalaman di grup ini jadi kalau misalnya kita mau ada event, kita satu grup gitu ya. Waktu itu saya pernah bilang jangan panggil suhu master kayak gitu, karena
saya berpikir kayak gini Mbak, kita walaupun sudah lama di dunia fotografi gitu ya, tapi itu kayak never ending learning kayak gitu. Iya, Ya, karena juga ada kemungkinan juga orang yang lebih sering ngulik daripada kita itu menemukan sesuatu yang baru daripada kita gitu. Iya, betul Dan kita banget. belajar dari mereka gitu ya. Benar. Lebih suka dipanggil Bu Guru nggak apa-apa deh, tapi kalau dibilang suhu master malah jadi akhirnya kayaknya kok masih banyak lah yang harus kita gali lagi. Iya, betul. Ini Mbak, dari pertanyaan lagi nih dari Mbak Nurfi Putri. Keren banget karya Mbak Nur. Berapa lama belajar di angin hingga bisa menghasilkan foto-foto keren ini Mbak? Sebenarnya itu ya balik lagi ke sering ngulik ya Mbak, bukan karena belajar di angin. Di angin 3 bulan ya Mbak ya, 3 bulan basic, studio lighting dan DI, kurang lebih 2 bulan 3 bulan. Saya agak lupa, tapi ya seperti itu ya Mbak Mary. Ya tapi utamanya adalah ilmu yang kita udah dapat langsung praktek seperti itu sih. Betul. Ini dari Mbak Tia Nur Hasanah, izin bertanya Mbak, teknik apa saja yang digunakan kalau buat food fotografi? Lalu apa saja tips dan triknya supaya moto food fotografi lebih bagus walaupun menggunakan HP? HP, tips trik untuk handphone ya. Yang paling utama tetap lighting nomor 1 ya, karena pengertian dari fotografi itu sendiri kan melukis dengan cahaya. Jadi kita benar-benar harus kuasai teknik lightingnya, mau entah itu pakai matahari kalau masih pakai handphone atau LED. Dan segitiga exposure di kamera handphonenya kita harus menguasai benar-benar. Setelah itu didapatkan, baru nanti kita bisa belajar lebih dalam lagi gimana caranya untuk menempatkan hero di komposisi yang tepat. Terus kalau handphone, saran saya sih karena lensanya wide, jadi mundur aja. Biasanya kalau handphone memang harus di crop ya, supaya tidak distorsi seperti itu. Kalaupun nggak terlalu mundur ya mungkin harus ganjel-ganjel, teknik ganjel. Jadi benar-benar kita matanya harus jeli melihat distorsi sih, itu tipsnya kalau untuk handphone Mbak. Ya. Karena sebenarnya handphone itu juga kayak ya intinya sih kita bisa mengendalikan cahaya ya, tahu arah cahaya dari mana, bagaimana kita kendalikan cahaya itu. Kalau masalah lensa sih sebenarnya untuk handphone itu sekarang banyak lensa nggak sih Mbak? Ya. Banyak ya. Betul. Tapi saya sendiri tidak terlalu mendalami handphone ya, jadi lensa belum nyoba juga nih. Saya juga tahu karena ini Mbak Aci kan ada kelas untuk handphone ya. Untuk handphone ya. Yang saya tahu baru lensa makro aja nih untuk handphone ya. Katanya sih memang ada, cuman belum nyoba gitu Mbak Mary. Yang ya. Jadi malu disebut-sebut. Ada ya. Kak Mary. Halo Mbak. Halo Kak. Nah ini nih master of handphone. Oh enggak, jangan master Mas. Oh iya. Masih terus belajar. Baru dibahas. Tapi aku juga ternyata. Oke deh. Mbak Nur, kita pertanyaannya kita stop dulu buat kuis tahap kedua ya. Biar Mbak Nur bisa minum dulu ditanyain. Soalnya di tempat aku ini ada 412 new message. Jadi Mbak Nurnya istirahat dulu, biarkan kami minum dulu. Nah, kami akan memberikan giveaway lagi buat teman-teman di sini. Jadi siap-siap tangannya di keyboard ya. Kali ini hadiahnya dari online shopnya Mbak Nur ada 3 paket madu super dan propolis MyBee. Nah ini bagus banget di tengah kondisi pandemi saat ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman beruntung, tangannya cepat ngetiknya. Ya, pertanyaan pertama, apa nama Instagram? Ada yang jawab. Angin fotosku. Jawabnya kan Angin fotosku. Maaf. Ya, setelah habis pertanyaan gitu. Angin fotosku belum ada yang jawab loh. Malah Angin raya semua. Kayaknya belum selesai kan? Belum. Udah. Apa nama Instagram? Angin fotosku. Ya, maafin.
Oke. Yang kedua, apa ya? Waduh, ini banyak yang tahu nggak ya ini? Apa-apa deh. Biar angin foto school berdiri. Udah Belum ada yang jawab ya. Berdiri. Alamatnya di mana? Tadinya mau berdiri tahun berapa nggak jadi? Alamatnya aja di mana? Tadi 2 ya baru ya? Yang ketiga apa ya? Yang ketiga, siapa nama yang review portofolio Mbak Nur? Nama asli. Jangan deh, jangan. Nama panggilan aja, nama panggilan. Udah ya? Oke, thank you teman-teman. Maafin ya kalau saya nggak sopan. Oke, 6 giveaway dari Mbak Nur udah keluar nih. Masih ada satu lagi giveaway yang akan kita bagiin ke teman-teman. Bentuknya props foto. Itu dari Foto Ready. Nanti teman-teman bisa screenshot acara ini, mau foto barengnya atau ketika lagi sharingnya boleh, nanti diupload di Instagram Story, di mention ke 3 sponsor kita ya. Thank you teman-teman. Kita lanjut ke pertanyaan. Mbak Nur, sudah selesai minum kah? Udah, Mbak. Ya, oke deh. Masih cukup ya energi buat pertanyaan ya. Nih Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Ani Lista Fajar. Nambahin PD itu gimana Mbak Nur? Kadang masih suka insecure. Nambahin PD-nya gitu. Mungkin harus tanya sama adik saya Mbak Tia. Atau Mbak Tia. Mbak Tia, halo. Bercanda Mbak. Sebenarnya ini sering kita bahas ya kalau di grup alumni itu. Gimana sih caranya supaya pede? Sebenarnya apa ya? Nggak ada caranya, cuma cukup kalau kita punya foto, udah selesai latihan, udah cukup upload aja, tidak perlu banyak berpikir, nanti takut nggak ada yang like, takut nggak ada yang komen, jangan berpikir seperti itu. Jadi kalau pede tuh pokoknya kita bisa nambahin temen, ikut challenge, upload aja udah gitu. Karena foto yang baik itu bukan didapatkan dari banyaknya komen atau banyaknya like, tapi apresiasi itu minimal dari diri sendiri lah gitu, foto baik itu ya. Jadi yang penting kita menghargai hasil karya diri kita sendiri dulu. Nah dari situ kita bisa lebih muncul keluar PD-nya gitu Mbak. Iya. Iya sih benar sih. Iya benar sih. Aku ya aja. Mikir. Nah ada pertanyaan nih dari Mbak Ria. Kuncinya latihan terus ya Mbak Nur untuk menguasai lighting seperti itu berapa lama? Kalau dari pengalaman pribadi Mbak Nur sendiri yang sering ngulik nih itu berapa lama sampai benar sampai setidaknya lighting itu dimengerti kayak gitu, karakter, cahaya, arah kayak gitu. Ya, sampai sekarang aja saya ngerasa masih kurang Mbak. Jadi kalau dibilang sampai kapan nggak ada batas waktunya karena saya ngerasa ini masih harus belajar Mbak. Jadi kalau tiap orang prosesnya beda-beda ya. Tiap orang prosesnya beda-beda. Ada yang mungkin lebih seneng belajar langsung online, ada yang belajar offline, terus ada yang bisa latihan sendiri, ya udah langsung bisa. Ada yang latihan tuh harus didampingi. Jadi aku rasa tiap orang tuh berbeda-beda gitu ya. Waktu untuk bisa di tahap yang tertentu gitu ya. Tapi yang pasti kalau saya bilang sampai sekarang saya ngerasa masih lightingnya masih harus banyak dibedah, masih banyak PR buat saya yang harus dilatih lagi. Jadi saya nggak bisa bilang oh sekarang saya udah bagus kira-kira 2 tahun. Nggak bisa saya bilang kayak gitu. Masih perlu banyak proses. Intinya terus belajar tanpa harus ngelihat
keminderan diri sendiri lah gitu ya. Ya, sebenarnya dengan minder diri sendiri itu mengintimidasi diri sendiri bikin Iya. kita terpuruk ya. Iya, malah jadi nggak berkembang tarnya. Malah jadi udahlah aku emang nggak bagus, malah terhambat gitu kan. Iya, tapi jangan ngerasa puas juga, karena ketika ngerasa puas udah berhenti belajar. Benar-benar. Benar banget sih. Nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Mbak Nur, apakah pernah merasa semakin banyak belajar dan latihan, tapi hasil portofolio kurang maksimal? Jadi makin banyak latihan, kok makin, loh kok gini, kayak gitu? Jawabannya agak kalau ngerasa kurang maksimal itu adalah ketika kita ngelihat foto orang lain yang grade-nya tuh tingkatnya lebih sulit dan saya ngerasa belum mampu ke situ. Kalau saya ngerasa kayak gitu, tapi ketika saya foto saya usahakan terbaik semampu saya, Mbak Mary. Jadi gini, ketika kita foto nih baru 1 jam misal ya, 1 jam. Ini kok merasa fotonya tuh belum cakep nih. Saya nggak akan berhenti fotonya, Mbak. Udah terusin 2 jam nggak apa-apa, 3 jam baru kelar nggak apa-apa gitu. Sampai saya tuh ngerasa ini sudah cukup baik lah buat versi saya gitu. Jadi ya gitu Mbak. Jadi nggak pernah ngerasa aduh kok kurang gimana gitu ya. Ya udah maksimalin aja, mau berapa lama waktunya. Yang namanya food ya, kadang geser lagi, tekniknya dirubah lagi, maksimalkan aja waktunya Mbak. Sampai di titik kita ngerasa udah cukup, minimal cukup puas untuk diri sendiri. Lebih ininya sih kalau ngelihat orang lain ya, master-master yang buat saya tuh luar biasa gitu, ketika ngelihat di digital imaging-nya Mbak Silva misalkan gitu ya, sampai ngebayangin ini prosesnya apa dulu ya gitu. Itu yang ngerasa aku malah jadi lebih ini ya, tertantang Mbak. Gitu, yang masih ngerasa belum bisa, dan itu harus dikejar, masih banyak PR. Ya, Mbak, boleh tahu nggak definisi bagus untuk Mbak Nur sendiri itu gimana sih? Apakah shadow-nya benar-benar teratur, ataukah shadow-nya tipis, atau lighting-nya itu crispy banget, atau gimana gitu? Jadi sebelum mulai moto, saya tuh selalu ngebayangin dulu Mbak, sambil lihat Pinterest atau apa. Jadi saya sudah sebelum moto tuh udah punya bayangan dulu. Nanti kira-kira saya tuh pengen foto ini dengan kira-kira bayangannya gini. Jadi udah bener-bener berimajinasi gitu. Nanti propertinya mau pakai apa, terus kira-kira harsh light atau soft kayak gitu ya. Sorry, tetangga agak ribut. Harus soft atau harsh gitu ya. Terus nanti bayangannya bagaimana gitu. Itu semua sudah ada di imajinasi. Jadi ketika kita moto, hasilnya sesuai dengan imajinasi yang kita bangun enggak gitu. Seperti itu. Nah, ketika sesuai dengan imajinasi yang kita bangun, udah pas sesuai dengan yang kita pengen, nah itu buat saya udah cukup gitu. Tapi kalau misalkan belum hasilnya belum baik sesuai imajinasi kita, itu biasanya saya terus ulik, saya terus gimana caranya sampai dapat gitu. Seperti itu. Dan kalau dibilang apakah shadow-nya harus tipis, apakah shadow-nya harus ini, tergantung konsep. Ada kalanya saya pengen bikin foto yang shadow-nya lebih kentara, ada kalanya saya pengen yang bikin shadow-nya lebih halus, dan itu semua kan tergantung konsep awal aja. Nggak ada yang kalau harsh itu berarti bagus, kalau soft itu berarti jelek. Enggak, semuanya itu cakep. Yang penting itu konsepnya. Jadi kalau moto itu jangan asal jepret semua dipikirinnya entar, bukan. Tapi dari semalamnya aja saya udah mikir besok mau moto apa, kira-kira hero-nya apa, kayak gitu. Jadi foto nanti lebih cepat Mbak kalau kita bikin konsep. Kadang saya moto di sela-sela kelas cuma 15 menit jebret gitu ya. Kok bisa 15 menit selesai sih Bu Guru? Ya karena udah di konsep itu dari malam gitu, tahu modifier yang mau dipakai apa, hero-nya apa, propertinya apa. Jadi kan cuma tinggal naruh gitu. Beda kalau misalnya kita nggak pakai konsep ya Mbak gitu, bingung ini mau apa yang ditaruh, apa bagaimana, seperti itu sih mungkin Mbak Mary ya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita memang menguasai peralatan kita, itu kita not only take a picture, but make a picture gitu ya. Kita jadi apa yang kita imajinasikan itu yang kita visualkan gitu ya Mbak ya. Iya begitu Mbak. Gila, keren banget bahasa aku. Bisa aja. Ini Mbak, apa tadi? Oh ini. Lanjut ke pertanyaan Mbak Nur, foto keren gitu bisakah hanya pakai HP dan mengandalkan cahaya ilahi? Tadi sebenarnya nggak jauh beda dengan
Ya. pertanyaan yang tadi ya. Nah, ini ya dari M Fadil. Kalau boleh tahu ngeditnya pakai apa Mbak Nur? Kalau pakai handphone saya pakai PicsArt, Snapseed, terutama Lightroom ya kalau untuk bikin tone foto. Nah kalau di laptop tentu Photoshop dong ya, yang diajarin di Angin juga gitu. Photoshop. Jadi sekarang walaupun bukan digital imaging, saya edit tone juga udah pakai Photoshop atau Lightroom dari PC ya, MacBook gitu. Seperti itu, Pak. Tunggu ini pertanyaannya. Mbak Mary, WS ini sharing di YouTube enggak? Mohon maaf Mbak San, kita nggak jadi sharing di YouTube karena kita pinjem. Roomnya pinjem. Jadi tadi mau di linkin ke YouTube nggak bisa karena akunnya bukan punya kita. Apa nih? Juga belajar di Anginnya Mbak Mary, thank you ilmunya. Oke. Ini masih ada pertanyaan lagi kah? Coba aku ke bawah ya. Ini. Nah, ada pertanyaan lagi. Untuk konsep, Mbak Nur suka digambar dulu atau buat sketsa? Khusus untuk digital imaging wajib buat saya ya. Kalau untuk digital imaging karena kompleks banget gitu ya, banyak yang harus di foto dan yang harus dibangun, diciptakan. Jadi nggak bisa cuman dibayangkan gitu. Karena ketika dibayangkan pas saat sesi moto kadang lupa gitu apa yang harus dibangun kayak gitu ya. Dan konsep yang ada di pikiran kita kadang untuk masuk ke Photoshop-nya nanti takutnya ada perbedaan dan lain sebagainya. Jadi saya suka bikin konsep sih Mbak. Sampai diagram lighting-nya juga saya bikin. Diagram lighting-nya itu gimana? Maksudnya arah-arahnya atau apa? Ya, jadi konsepnya itu sketsa dari bentuk nanti tampilannya pengen kayak apa gitu. Yang difoto poin-poinnya apa aja. Misalkan ada anggur, stroberi dengan berbagai bentuk foto. Terus juga diagram lighting. Jadi kita kira-kira mau pakai lighting berapa biji, ditaruh di arah mana gitu kan, modifiernya apa, kira-kira kalau pakai jendela atau enggak, seperti itu digambarkan gitu Mbak. Karena kebenaran saya kan ngajar juga, jadi kayaknya itu butuh gitu untuk referensi juga teman-teman yang belajar seperti itu Mbak. Mbak ada pertanyaan dari Mas Bagus Seto Aji. Mbak Nur kalau main lighting continuous pakai softbox sama flash eksternal yang jadi main light dan fill light-nya baiknya yang mana ya? Thank you. Jadi ngegabungin continuous dengan flash gitu ya Mbak? Mix light. Mix light. Sebenarnya kalau action food saya udah nggak menggabungkan continuous ya, ambience dari continuous atau matahari dengan flash gitu. Saya udah pakai flash murni gitu karena saya pakainya flash duration itu ya Mbak. Tapi kalau foto-foto selain action food ngegabungin ya saya pernah gitu ya. Dan tentunya yang jadi main light itu flash-nya ya, strobisnya, dan kita jadikan continuous-nya itu sebagai fill-in-nya karena kekuatan powernya yang memang jauh berbeda gitu ya. Itu pun continuous-nya harus dengan LED yang kuat ya untuk mengimbangi power dari strobisnya. Jangan sampai nggak naik juga, nggak ngangkat seperti itu. Jadi intinya yang harus lebih tinggi lah yang dijadikan main light. Yes. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Nidia. Mbak Nur mau izin bertanya, mau minta tips mencari karakter untuk foto kita itu gimana ya? Kadang kita kan seneng sama fotografer A dan menjadikan dia sebagai patokan, tapi yang nggak mau sampai copycat plek-plek sampai nggak punya jati diri sendiri. Iya. Kalau kata saya pelajari aja semua ya. Yang namanya ATM itu tidak ada ruginya gitu, nggak dilarang juga ya Mbak ATM. Jadi kita belajar aja, pelajari semua. Nanti setelah kita ngerasa menguasai semua, terus kita cenderung suka yang mana, suka hobi dan menyenangi yang mana sih menurut saya gitu. Dan itu jadikanlah ciri khas diri sendiri. Biasanya kalau kita sudah benar-benar menguasai semua, nanti kita jadi keluar karakternya sendiri. Oh, saya lebih sukanya begini. Kalau mungkin kita ATM dari Mbak A, dia harusnya tapi terlalu kuat. Kalau saya suka harus juga, tapi mungkin diturunkan levelnya seperti itu mungkin. Jadi belajar
segala hal lah ya, jangan terpatok hanya belajar A doang ya, A B C D E semua dipelajari, nanti setelah itu baru kita ketemu sendiri sih, biasanya mengalir gitu aja, ketemu sendiri karakter kita seperti apa. Saya sendiri pun masih mencari karakter nih, karena kebenaran saya juga ngajar gitu, jadi saya ngerasa still life saya harus pelajari, food hayu, digital imaging hayu, segala gitu ya dipelajari gitu, supaya apa? Karena ya supaya bisa ketika ada peserta yang nanya, ya saya juga bisa memaparkan karena saya coba kan gitu. Betul. Itu sih. Jadi pelajari aja lah semua ya. Nanti ketemu sendiri kok kita kemana arahnya gitu. Karakternya muncul sendiri ntar. Betul. Jadi kayak sebenarnya ya kita jadi banyak referensi, kita jadi banyak tahu, malah jadi banyak ngulik kayak gitu ya Mbak ya? Nah, betul. Jadi ngikut aja, apalagi fotografer dari luar ya, ikutin aja, kita pelajari aja gitu. Jadi semangat lah, nggak usah takut plek, nggak apa-apa namanya. Semirip-miripnya yang namanya ATM nggak akan mirip 100% kok. Udah jalanin aja, nggak ada yang salah kok dari ATM ya. Ya betul. Saya juga pengalaman pribadi saya juga pernah tuh Mbak ATM plek ke TikTok. Waktu itu yang saya contek itu Daniel Chonghari, tapi waktu itu saya izin sama Ko Daniel Chonghari, Om saya izin ya, saya mau coba motret kayak gini, mau ngulik lightingnya, aku bilang kayak gitu. Memang saya nggak nanya sama beliau gimana lightingnya, cuman saya ngulik sendiri lightingnya, tapi fotonya plek-ketip sama kayak gitu. Oh iya. Tapi saya izin dulu. Akhirnya dari situ saya ngerti, oh ini kayak gini lightingnya kayak gitu. Jadi salah satu keuntungan dari ATM itu sebenarnya mempermudah kita belajar juga sih sebenarnya. Iya. Mempermudah kita belajar. Betul. Jadi kayak ada BTS-nya ya. Iya. Jadi terkonsep belajarnya mau apa nih? Mau belajarin karakter lighting keras atau lembut kayak gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa ATM. Asal nggak nyomot foto orang. Nah, itu ya, boleh. Itu. Udah belajar aja deh daripada nyomot. Nah, Mbak, ada pertanyaan nih dari Mbak Okti Nilasari. Mbak Nur, untuk foto food, mayoritas posisi light apa yang paling sering Mbak Nur gunakan? Yang paling nyaman? Terima kasih. Antara side dengan rim itu yang paling saya sering pakai ya. Gitu. Kalau arah lain ya karena pakai lebih dari satu lighting sih Mbak, jadi mix juga gitu, tapi rata-rata di situ karena keterbatasan studio fotonya belum jadi ruangannya sempit banget, jadi kadang mau bereksplor dengan lighting yang ditaruh dari sisi mana-mana itu saya agak kesulitan Mbak Mary. Jadi pengen bikin jarak lighting segala macam itu agak masih kesulitan dengan tempat. Tapi ya itu. Jadi kalau Mbak lihat foto-foto saya rata-rata lighting itu sebelah kanan terus ya. Rata-rata karena ya itu sebelah kiri udah barang-barang penuh gitu. Jadi hanya bisa daerah kanan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang punya lebih luas ya areanya itu nanti bisa lebih bereksplor lebih dalam lagi lah. Jadi banyak coba arah-arah lighting kalau food gitu. Jangan cuman itu aja kayak gitu. Tapi kalau saya oval jarang pakai, biasanya side dengan rim untuk main light ya. Kalau untuk fill-nya mungkin arah-arah lain juga saya pakai. Gitu. Mbak, ada pertanyaan lagi nih. Capek nggak Mbak? Masih banyak ya. Semangat. Tapi aku di sini juga jadi banyak belajar juga. Aku senang sih baca-baca pertanyaan kayak ini. Nggak tahu Mbak Nur yang ditanyain. Karena ngejelasinnya kan banyak ya. Oke, Mbak Nur lanjut. Awal-awal foto pakai HP, Mbak Nur ngeditnya pakai apa? Oh iya, tadi udah disebutkan mungkin ya. Jadi pakai Snapseed, pakai Lightroom, dan juga PixArt itu aja. Sama kalau mau tulisan pakai Ponto. Ponto. Ya. Ponto apa Ponto? Oh Ponto. Oh iya, oke. Nah, dari Mbak San lagi, untuk pemula flash apa yang sebaiknya dimiliki, Mbak? Ya ini yang sering ditanya juga ya. Jadi saya tuh punya flash tuh 3 Mbak. Kadang kalau misalkan mau bouncing pakai 1 flash doang aja cukup. Saya sengaja
pakai TT600 yang murah. Kadang teman-teman tuh nanya, Mbak kan punya AD200, kenapa sih nggak pakai AD200 motonya? Kenapa cuma satu lighting? Ya kan ada AD200-nya, kenapa pakai TT600? Jadi teman-teman kalau untuk foto food seperti kita yang indoor, rasa-rasanya nggak perlu untuk foto hasil yang maksimal, nggak perlu juga dengan flash yang mahal. Teman-teman yang budgetnya terbatas, apalagi jangan minder ngelihat orang lain yang perangkatnya luar biasa gitu ya, cukup dengan flash murah aja bisa menghasilkan foto yang baik kok, seperti itu ya. Jadi saya sengaja kalau foto satu lighting malah suka pakai TT600 doang, Mbak. Gitu. Jadi budget disesuaikan masing-masing lah. Kalau emang budgetnya banyak mah ya udah jangan mikir deh, udah langsung ada 600 deh. Ada 300. Beli kalau 4 ini ya 5, 6. atau apa background kanan kiri atas depan. Oh iya benar. Itu di sini juga pakai TT600. Iya, kalau misalkan dana terbatas TT600 aku paling suka. Kenapa? Karena dia universal. Jadi kalau misalkan saya pun harus ganti kamera dari Canon ke Sony, Sony gitu. Nanti masih tetap bisa dipakai gitu, karena dia universal. Jadi murah meriah lah, tapi hasil cukup baik. Ya, hasilnya juga powerful lah kayak gitu ya si TT600 ini. Hanya dengan 700.000 rupiah. Mbak Nur, ada pertanyaan lagi. Apa kelebihan dan kekurangan pemakaian flash dan continuous? Nah, kelebihan itu tadi sempat saya sebutin juga waktu saya pakai continuous. Kalau main action food itu noise karena memang kamera saya bukan full frame dan yang kuat ISO tinggi. Jadi ketika ISO tinggi, aduh ampun noise-nya di mana-mana, bete deh. Kalau diedit kan juga nggak cakep ya gitu. Jadi kelemahannya itu sih kalau pakai continuous ya masih ada aja walaupun lighting-nya agak banyak gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai strobis, flash, hilang deh yang namanya noise. Sekarang kita nggak main di shutter speed ya, kita mainnya di flash rate. Ya betul. Jadi kalau misalnya kalau misalnya pakai continuous itu kita emang benar-benar ISO harus diperhatiin, shutter speed harus diperhatiin gitu ya. Tapi kalau misalnya pakai flash ya kita lebih leluasa sih sebenarnya kerja ya Mbak ya. Karena nggak tergantung sama cahaya lampu kita juga gitu. Belum lagi kalau mati lampu gitu. Iya benar Mbak. Ya soalnya saya pernah juga tuh motret dulu di Pangandaran kalau nggak salah. Jadi waktu ke lokasi motret mati lampu. Nah tempatnya tuh kayak di dalam gudang kayak gitu. Jadi mau nggak mau pencahayaan dipakai ya pakai flash. Tapi bouncing. Jadi motretnya itu ke reflektornya waktu itu pakai styrofoam, baru styrofoam yang nyinarin ke objeknya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Nah, Mbak Nur kalau kira-kira mana yang dulu perlu diupdate? Kamera, lensa, lighting. Mana dulu nih? Kalau kameranya cukup sih ya dalam arti kata bisa masih dipergunakan, saya saranin invest di lighting karena ini mah pengalaman sendiri ya, mungkin orang berbeda-beda pendapatnya, cuman kalau pengalaman saya invest lebih ke lighting dibandingkan kamera. Jadi saat saya belajar sama Angin Photo School, saya tuh pengen banget ganti kamera Mbak. Itu pengen ngelihat Mas Ari pakai Sony, pengen beralih ke Sony. Tapi ketika saya pikirkan dana cuman segini nih, apa dulu nih ya? Saya lebih seneng invest ke lighting karena lighting itu benar-benar membangun karakter foto kita. Betul. Saya ngerasa dengan kamera 800D Canon ini udah masih cukup ya untuk membangun foto seperti itu. Jadi ya udah deh. Lensa juga saya masih terbatas kan, lensa 50 fix ya udah nggak apa-apa. Ntar jalan nanti mudah-mudahan kebeli yang lain. Jadi kalau saran saya sih lighting itu investasi nomor 1. Gitu. Waktu ngajar Mbak Nur kayaknya Pak Ari pakai yang Alpha 6000 kan? Alpha 6000 lensa kan? Iya, betul. Ya, cuman itu juga cuman Mbak sih. Mas Ari pernah bilang gitu kalau kalau Mas Ari lebih sukanya Sony ya. Ada karakter khusus yang diciptakan yang memang kalau aku sih ngerasa kalau pakai Canon tuh dia kadang auranya beda ya. Dia lebih skin tone-nya bagus kalau untuk foto orang ya, tapi kalau untuk food kadang dia terlalu agak ke kuning gitu. Kalau aku ngerasanya Canon gitu. Kalau temen bilang kalau Sony kelasnya beda gitu. Dia lebih warna yang dihasilkan dari fotonya juga beda. Makanya ditambah
perkembangan saya juga yellow gitu ya, ditambah kamera Canon. Jadi saya benar-benar kalau foto harus nyesuaiin banget white balance-nya sih Mbak. Gitu. Agak terbantu nggak dengan kalau misalnya editing DI? Terbantu, cuman kan kalau bisa mah SOC-nya sudah Oh iya sih. gitu. Jadi kita maksimalkan di kameranya, pengaturan lighting dan kamera. Oh iya sih benar-benar. Mbak, ini ada pertanyaan dari Angger. Mbak Angger Cahyani. Untuk membangun portofolio yang bagus, apakah ada lensa khusus, Mbak? Mbak Nur pakai lensa Saya khusus? lensanya jadi malu, saya lensanya masih baru satu fix 50 mm doang. Nah, 51 aja kayak gitu portofolionya. Tapi sebenarnya lensa itu tergantung apa yang kita foto ya, Mbak ya? Iya, kalau kita kan lagi berbicara food ya, karena saya spesialisasinya food fotografi gitu. Kalau untuk landscape, portrait, saya memang nggak fokus ke situ. Yang Mbak Mary beda sama Mas Ari dan Mbak Mary yang memang banyak gitu pengalaman di portrait, landscape gitu. Kalau saya memang fokusnya di food and product. Jadi kalau saya bilang lensa 50 masih cukup sih untuk membuat foto yang lumayan lah hasilnya gitu. Kalau bisa sih lebih dari itu ya, kalau bisa lensa makro gitu. Seperti itu. Nah, oke deh teman-teman. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Coba aku baca-baca. Nih Mbak, jadi minimal standar lighting yang baik punya berapa Mbak? Kenapa sorry Mbak diulang? Standar minimal lighting ada berapa? Yang baik? Minimal. Nggak ada minimal sih, kalau belajar satu cukup ya, tapi kalau misalkan nanti sudah menguasai satu bisalah tambah 2 seperti itu. Jadi bertahap. Saya sendiri ngerasanya ini 3 masih kurang ya, kemarin pas moto masih kurang 1 titik cahaya nih, ya udah saya bantu dengan reflektor. Jadi saya ngerasanya masih harus OTW menuju 4 nih lightingnya. Seperti itu. Jadi bertahap aja, jangan sampai kita juga beli lightingnya banyak-banyak, makanya nggak bisa gitu ya. Teknik strobis juga nggak tahu gitu. Jadi pelan-pelan aja dimulai dari 1 dulu, kita kuasai benar-benar dengan segala jenis modifiernya, hasilnya bagaimana, nanti baru kita nambah satu gitu. Jadi kalau bagusnya seperti apa tergantung objeknya juga. Ada kalanya moto cukup 1 flash, ada kalanya yang mau bikin lebih dramatic lighting mungkin flashnya ditambah seperti itu. Jadi bagus enggaknya tidak tergantung dari jumlah flash sih, tergantung dari konsep yang dibikin juga gitu Mbak Mary. Iya sih, benar-benar. Ini ATM amati tiru modifikasi Kak. Iya betul Mbak Lulu. ATM amati tiru modifikasi, bukan anjungan tunai mandiri, itu berbeda. Itu cukup kita aja yang tahu. Nah, ada pertanyaan. Mbak Nur ada event free class nggak? Ingin ikut kelas Mbak Nur yang free class dari Mbak Ima? Ya, free class selalu ada setiap bulan ya, tapi khusus alumni. Jadi mungkin harus jadi alumni dulu, baru ada nanti free class-nya tiap bulan ada, insya Allah. Gitu. Mbak Ima. Free class itu biasanya bentuknya apa, Mbak Nur? Free class itu biasanya bahas apa? Belajar, dikurasi langsung. Jadi kebanyakan teman-teman itu kalau habis kelas misalkan reguler 4 hari, habis kelas tuh pengennya terus saja dikurasi. Ya saya nggak sanggup gitu ya kalau harus mengkurasi semua teman-teman yang jumlah kurang lebih 300 orang alumni. Kalau harus dikurasi satu-satu semua gitu, sayanya mabok ya. Jadi saya bikin challenge rutin sebisa saya, semampu saya. Nah, nanti dari challenge rutin itu dan juga dari beberapa pendaftar saya acak untuk dimasukkan ke free class. Nah, nanti free class itu langsung dapat kurasi fotonya gitu dari saya Mbak Mary. Gitu. Oke, Mbak. Pertanyaan terakhir dari Mas Bagus Seto Aji, berhubung jamnya juga udah jam 5:30. Hampir 5:30, kita sebagai ibu-ibu harus mempersiapkan lagi hal-hal yang dibutuhkan untuk menuju maghrib, menuju malam. Jadi satu pertanyaan lagi akan ditanyakan sebelum kita tutup sesi sharing dari Mbak Nur. Mbak Nur, 3 lighting apa aja Mbak? Dan fungsinya kalau boleh tahu. Iya, 1 AD200 dan 2 TT600 yang sering dijadikan main light tentunya AD200 karena powernya jauh lebih powerful ya. Nah, yang 2 lagi saya jadikan sebagai fill in atau cahaya yang membantu
ke objek lain gitu biasanya Mas Bagus. Ya. Oke deh. Oke deh teman-teman, Mbak Nur, makasih banyak Sama-sama sharingnya. Semua Terima pertanyaan kasih. yang sebanyak hampir 1000 pertanyaan itu dijawab dengan sabar. Ini jadi juga pengetahuan buat saya, tapi sebelum kita tutup, hendaklah berkenan untuk foto bareng kita. Ini karena ada 7 slide, jadi ditahan dulu ya senyumnya ya. Oh ya, buat teman-teman nanti pemenangnya kita umumin di Instagram Story sama di grup ya. Oke, foto ya. Yang sekiranya berkenan buka video silahkan dibuka. Oke. Apa nih? Oke, ya. Slide 1 dulu ya. 1, 2, 3. Oke, next. Yang kedua. 1, 2, 3. Nggak bisa. Yang kedua, 1, 2, 3. Yang ketiga, 1, 2, 3. Keempat. Yang kelima, 1, 2, 3. Ada Mbak Ica ternyata. Sama Mbak Desti. Yang keenam, 1, 2, 3. Yang slide terakhir, 1, 2, 3. Ada Desta. Hai Desta. Oke deh teman-teman, makasih banyak. Saya makasih banyak buat Mbak Nur atas apa namanya, buat sharing ilmu, sharing portofolio, sharing perjalanan di dunia fotografi, terutama ketika ikut kelas angin. Mudah-mudahan apa yang di-share selama workshop ini bermanfaat buat teman-teman di sini, menjadi inspirasi buat kita yang, terutama saya yang kalau satu hari itu belum tentu satu foto. Jadi memang harus banyak latihan biar foto kita semakin mendekati terbiasa untuk memotret. Makasih juga. Oh ya, nanti recordnya kita share juga, nanti kita bagiin ke teman-teman. Makasih banyak Mbak Mary, Mas Ari, juga teman-teman Makasih fotografi Mbak Angin Nur, Foto Mbak School. Ari. Makasih ya, banget Mbak Nur sama teman-teman semua. Sama-sama Mas Ari. Makasih Mbak. Makasih juga buat Mas Andi dari MFI, Masyarakat Fotografi Indonesia. Jadi MFI ini komunitas foto ya. Masyarakat fotografi kan namanya. Itu dari Sabang sampai Merauke juga tuh. Dan semua fotografer terdapat di dalam MFI ini. Makasih atas roomnya ini. Teman-teman, makasih banyak yang udah join. Nanti recordnya akan kita share ke grup. Kalau misalnya ada yang mau nonton ulang, silahkan. Dan tunggu event kita berikutnya. Dan untuk info, kita akan ada open class. Kita akan ada open class tanggal 2 September buat yang ada di Bandung, silahkan kalau mau join. Oke teman-teman, makasih banyak, salam sehat, selamat sore, sampai ketemu di event berikutnya. Bye-bye. Makasih Bu. Sukses semuanya, makasih. Mbak Nur, makasih, bagus. Makasih Mbak Selalu. Mary, makasih. Makasih Mas Andi. Ya, makasih. Sukses Bu, school ya. Ya, thank you. Saya tutup ya, izin saya tutup ya. Thank you Mbak Santi. Tunggu, bukan. Gimana caranya biar recordnya diberhentiin dulu ya? Oh, otomatis. Di stop record dulu ya. Yang mana sih ini ya?